Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan bila Tuhan boleh mengizinkan kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi percayalah bahwa Allah punya rencana yang dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini bagi setiap kita, yang boleh datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan, boleh memuji Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita boleh datang menyembah Tuhan karena kita percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa, ada kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Hallelujah.
jam, setiap waktu Tuhan terus melindungi kami dalam hidup keluarga kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami. Kami hanya membanggakan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami, yang akan terus memberkati kami, yang akan terus memberkati keluarga kami, yang akan terus memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami, yang akan terus memberkati setiap usaha kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan akan terus menjamah kami. Terpujilah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan kami yang terbaik. Haleluya. Saya percaya ketika 11 bulan boleh kita lalui, saya percaya Bapak Ibu boleh bersama dengan kita bersama-sama pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh dari bulan 3, dari Maret sampai pada saat ini, pandemi terus tak henti-hentinya, bahkan merenggut nyawa. Tetapi berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita sungguh nyata. Amin. Siapa memuji Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan puji Allah Tuhan. Hallelujah.
siapkan hati kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah hadir bersama dengan kami. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan dan perlindungan. Kita naikkan punya sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, oleh karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami menikmati kebersamaan ini dengan Tuhan dan juga di antara kami satu dengan yang lain. Firman-Mu berkata, di mana kami berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji Engkau dengan beberapa pujian. Biarlah pujian itu sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Dan sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Engkau pakai hamba-Mu, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu bersumber dari kebenaran firman-Mu, dan akan memberikan kami penguatan, bahkan kuasa Allah, mujizat Allah terjadi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama katakan amin, amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Frans Patan adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel yang baru dilantik ya. Selamat. Dan sebentar dengan sukacita kita akan mendengar pemberitaan firman oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Gernaida. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Saudari-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan di kali ini adalah aku bebas dari kebiasaan buruk. Aku bebas dari kebiasaan buruk. Nah saudari sekalian, dengan jelas Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Rasul Paulus ketika mengingatkan jemaat ini kan ada fakta-fakta. Dikatakan kebiasaan itu saudari sekalian itu terbentuk nanti kalau apa? Kalau pola pikir kita itu menjadi benar, pola pikir yang baik itu akan terucap. Jadi sesuai dengan ucapannya pasti apa yang dipikirkan. Nah saudara, apa yang dipikirkan, yang diucapkan pasti keluar dari dalam hati. Dan saudari sekalian, keluar dari dalam hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, satu lagi adalah tindakan-tindakan kita. Jadi kalau pola pikir kita benar, biasanya tindakannya juga akan benar. Kalau hatinya lurus, maka tindakan-tindakannya juga akan lurus. Tetapi saudari sekalian, Alkitab mengatakan bahwa kebiasaan yang baik itu bisa rusak oleh karena apa? Ada satu faktor yang besar, itu adalah lingkungan. Maka dikatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Saudari sekalian, orang akan berkata begini, siapa sih kita akan diperlihatkan dengan siapa teman kita bergaul, siapa teman kita hidup. Saudari sekalian, seorang pemabuk dia akan bergaul dengan orang pemabuk juga. Saudari sekalian, pedagang biasanya akan bermitra dengan pedagang juga. Guru biasanya akan diskusi dengan guru juga. Saudara, petani akan berdiskusi, akan bekerja sama dengan petani juga. Saudara, di dalam lingkungan kehidupan kita,
biasanya kita akan berkumpul dengan komunitas kita. Makanya Alkitab mengatakan, walaupun komunitas itu baik, kalau saudara sekalian pergaulannya menjadi keliru, menjadi salah, dikatakan kebaikan itu pun akan menjadi sirna. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, jangan kita terpesona, jangan kita disesatkan bahwa kebaikan kita itu bisa berubah menjadi buruk kalau cara kita, kebiasaan kita, pergaulan kita itu menjadi salah. Coba perhatikan, banyak anak muda jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Tadinya kok di rumah dia baik sekali, dia anak mami, dia adalah anak yang denger-dengeran. Orang tuanya kaget ketika nanti dilihat, loh kok anaknya bisa jatuh ke dalam narkoba. Biasanya karena apa? Karena kawan-kawannya. Saya tadinya tidak begitu sih, tetapi saya diajakin. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara sekalian, mungkin tadinya bukan peminum, tetapi saban hari berjumpa dengan kawan-kawan peminum, lama-lama terbentuk kebiasaan, maka kebiasaan buruk itu pun menjadi habit yang baru. Maka Alkitab mengatakan kebiasaan yang buruk itu akan merusak apa yang baik yang sudah dirancang oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka pergaulan kita itu akan sangat menentukan kualitas dari hidup kita. Kenapa kita mesti bersekutu di dalam rumah Tuhan? Kenapa kita mesti berfellowship di dalam doa? Kenapa kita mesti latih diri untuk komunitas membaca Alkitab? Kenapa kita mesti dilatih untuk terlibat di dalam pelayanan? Kebiasaan yang baik itu akan membentuk nanti karakter kita. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah karakter yang utuh, karakter yang sempurna. Maka dikatakan yang akan dipersandingkan dengan mempelai Kristus itu adalah orang-orang yang siap, saudara sekalian. Artinya orang yang apa? Orang yang dewasa. Tuhan menginginkan kita gereja menjadi mempelai Kristus. Kalau begitu bagaimana caranya kita supaya bisa meninggalkan pergaulan yang buruk? Saudara, prinsip yang pertama, coba kita lihat di slide yang berikut, adalah memiliki hati, pikiran yang senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus. Pikiran dan perasaan yang senantiasa dibaharui oleh Roh Tuhan. Saudara, pada dasarnya saudara sekalian, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarannya. Maka Paulus dengan jelas mengatakan, pergaulan dengan dunia itu, tata cara dunia itu biasanya akan memasuki kita, mengubah pola pikir kita, dan kita terseret di dalam dunia. Tetapi Paulus dengan jelas untuk mengatakan, memiliki hati yang diubahkan, memiliki pikiran yang diubahkan. Paulus kepada jemaat yang di Roma, dia dengan jelas sekali mengatakan, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Keinginan dunia adalah untuk apa? Untuk kebinasaan. Dunia itu diseret untuk apa? Jauh daripada Tuhan. Katanya demikian. Sebab dunia yang hidup di dalam dosa adalah orang yang ditarik ke dalam apa? Keinginan dari dunia. Keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Keinginan dunia itu adalah untuk membinasakan, sebab keinginan dunia itu dikendalikan oleh iblis dengan kuasa kegelapan. Tetapi keinginan Allah, kerinduan Allah adalah supaya orang-orang percaya kepadanya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tetapi dunia akan menarik kita. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia dengan kebiasaannya, dengan habitnya, karena itu akan membinasakan. Saudara, dunia yang terbungkus dengan apa? Coba, yang paling gampang untuk kita dilihat di hari-hari ini adalah bagaimana dunia dikendalikan oleh informasi,
Kalau informasinya benar, maka teranglah jalan hidup kita. Kalau informasinya keliru, maka informasi itu akan menyesatkan, membuat orang jadi marah, membuat orang kecewa, membuat orang putus asa. Saudara, biasanya katanya kabar buruk itu lebih menarik daripada kabar baik. Karena apa? Bad news is a good news. Padahal Alkitab mengatakan good news itu ada di dalam Kristus. Coba bagaimana kebiasaan dunia itu bisa membelokkan, saudara sekalian. Sedikit saja informasi, jari-jari kita yang kecil ini bisa akan merusak sebuah tatanan. Kalau apa? Kalau kita ikut dengan dunia, menyebarkan hoax. Saudara, informasi yang benar itu bisa berubah menjadi informasi yang salah. Hanya mungkin ditambahkan satu kata saja. Itu menjadi apa? Membawa ketakutan, membawa kekecewaan. Saudara, apa yang dikehendaki oleh dunia? Perpecahan. Gampang kan untuk bikin perpecahan, tapi kalau coba untuk bersekutu, susah. Udah diajak, udah dikasih makan, udah dikasih diskusi, udah ditraktir, udah disamperin. Gampang untuk bersekutu, susah saudara. Tapi untuk membuat perpecahan, apa yang dikehendaki oleh dunia? Perpecahan, ketidakpercayaan. Perhatikan menara Babylon, apa yang membuat rusak mereka? Miskomunikasi. Ya kan? Satu bilang angkat batu, yang satu bilang angkat martir, yang satu bilang angkat ini. Kacau, saudara sekalian. Dan itulah yang dikehendaki oleh kuasa kegelapan. Rusaknya informasi, rusaknya komunikasi suami dengan istri, rusaknya komunikasi orang tua dengan anak, rusaknya komunikasi antar sesama anggota jemaat, rusaknya komunikasi di dalam komunitas dan masyarakat. Kebiasaan dunia itu adalah kebiasaan yang merusak. Maka Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Saudara, dunia yang dikendalikan oleh apa? Keinginan daging. Keinginan daging kita adalah keinginan mata. Apa yang sedap dipandang mata, apakah selalu cocok dengan kebenaran firman Allah? Belum tentu. Apa yang dikehendaki oleh dunia? Kepuasan daging. Apakah kepuasan daging selalu menyenangkan Tuhan? Nah, saudara sekali, mungkin bagi orang yang minum-minum itu adalah kepuasan daging, tetapi itu merusak baik Allah, merusak baik dari Roh Kudus di dalam tubuh kita. Saudara, mungkin bagi sebagian orang begadang itu menyenangkan, kongko-kongko dengan kawan itu menyenangkan. Tapi Alkitab mengatakan satu hari di pelataran bait suci itu jauh lebih baik daripada 1000 hari dengan kebiasaan dunia. Saudara sekalian, berapa banyak orang pengen mencari kesenangan di dalam dunia? Banyak betul. Tapi apakah keinginan daging itu selalu menyenangkan Tuhan? Belum tentu. Maka Paulus katakan jangan serupa dengan dunia ini. Apa yang dirusak oleh dunia? Pola pikir. Pola pikir yang destruktif, bukannya pola pikir yang membangun. Coba banyak saudara sekalian udah ditata dengan rapi begitu ya. Bandara ditata dengan rapi, jalanan ditata dengan rapi, hal-hal yang lain, fasilitas umum, lapangan sepak bola ditata dengan rapi. Tapi coba jagoan kita kalah sedikit, itu bisa jadi rusak saudara sekalian. Kan bangku-bangku tidak salah, jalanan tidak salah. Coba dengan emosi sesaat kita bisa rusakkan. Padahal untuk membangun, untuk menatanya, saudara sekalian, kita harus bayar mahal untuk itu. Coba apa sih salahnya untuk shelter dari busway, tapi dalam sekejap itu rusak berantakan. Kalau saudara kita pergi untuk bekerja, mungkin Anda dari Bekasi itu mampir barangkali di shelter itu untuk bisa pergi ke tempat yang lain. Sekarang menjadi susah. Hanya dengan apa? Keinginan daging, emosi sesaat. Maka apa yang kita lakukan? Kehancuran, kebinasaan. Paulus katakan jangan serupa dengan dunia. Yang kita bangun itu hati yang dibaharui oleh Roh Kudus, hati yang suci, hati yang murni, hati yang rela untuk mengampuni, hati yang
rela untuk memberi. Hati yang disucikan oleh darah Yesus. Paulus dengan jelas katakan, gunakan pikiran seperti pikiran Kristus. Pikiran yang apa? Pikiran yang suci. Pikirkan hal-hal yang mulia. Pikirkan hal-hal yang mendatangkan kebajikan. Pikirkan hal-hal yang mendatangkan saudara sekalian keamanan. Pikirkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Pikirkan hal-hal yang membangun komunitas. Pikirkan hal-hal yang bisa membangun orang lain. Pikiran yang dijamah oleh Roh Allah. Itu yang kita mesti gunakan. Jangan serupa dengan dunia ini. Prinsip yang kedua, apa yang kita gunakan supaya kita terlepas dari kebiasaan buruk? Saudara, komunitas kita harus komunitas yang sehat, komunitas yang membangun. Saudara, semoga komunitas dalam keluarga kita adalah keluarga yang sehat. Relasi ayah, ibu, anak-anak, menantu, cucu-cucu adalah relasi yang terbangun dengan komunitas, community. Maka ini dikatakan dengan community of faith, adalah persekutuan komunitas yang terbungkus di dalam iman. Community of love, komunitas yang terbangun di dalam kasih. Nah saudara sekalian, community yang sehat, yang saling membangun satu dengan yang lain, yang saling menopang satu dengan yang lain, saling menghibur, saling peduli, saling memberikan perhatian, mau memberikan kasih yang tulus. Nah, komunitasnya sehat. Semua penelitian memperlihatkan anak-anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang sehat pasti outputnya jauh lebih baik. Dia akan lebih siap menghadapi tantangan, dia akan lebih siap menghadapi persoalan, dan dia akan lebih mudah untuk mengasihi sesamanya daripada anak-anak yang terbangun di dalam komunitas yang sulit. Sebab penelitian menunjukkan ya, anak-anak yang lahir di dalam komunitas gangster, jadi nanti bisa papanya kepala gangster, anaknya kepala gangster, cucunya kepala gangster. Buktinya apa? Maka kan terlihat dari komunitas itu paling banyak di penjara. Itu hasil dari sebuah riset. Jadi kalau orang-orang terbentuk di dalam komunitas yang rusak, saudari sekalian, dia akan menghasilkan generasi yang rusak juga. Kalau komunitasnya komunitas yang buruk, saudari sekalian, maka yang terbangun itu adalah generasi yang rusak juga. Maka gereja hadir. Untuk apa? Untuk memperbaiki komunitas itu. Kita bersekutu di dalam satu nama. Maka Paulus kepada jemaat di Efesus katakan, satu Allah, satu Bapa, satu Roh, satu baptisan, satu di dalam tubuh Kristus, satu di dalam kasih, satu di dalam iman. Kenapa ini penting? Karena dunia menawarkan sebaliknya. Saudara, Alkitab mengatakan gini, siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berkawan, siapa yang berteman dengan orang bebal, dia sedang menuai kemalangan. Dulu para filsuf, saudari sekalian, orang-orang pintar, dia akan masuk di pusat pasar, saudari. Dia akan mulai mengajar. Lalu nanti murid-muridnya itu akan datang. Lalu akan ada diskusi. Terus diskusi. Mereka bertukar pikiran, mengeluarkan kata-kata yang bijak. Maka akan lahir nanti murid-murid. Murid-murid juga nanti akan cari murid yang lain. Jadi makin banyak orang pintar, makin banyak orang bijak, makin banyak orang yang idenya itu bisa digunakan, saudari sekalian. Maka betul ya, sheep begot sheep. Domba itu harus beranak domba. Masa domba beranak kambing? Ini kapan dia di cloning barangkali ya. Jadi beranak kambing begitu. Tapi yang benar, domba itu beranak domba. Saudara sekalian, orang yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Orang-orang yang bergaul dengan pendeta, saya berharap hatinya menjadi seperti pendeta. Amin. Betul nggak betul ya? Orang yang bergaul dengan penginjil, hatinya menjadi hati penginjil, hati misi.
1 liter minyak, 1 kilo gula, 1 kilo, dan lama-lama saudara sekalian bukan lagi 1 kilo, 1 gudang begitu. 1 kilo menjadi 1 kontainer, 1 kontainer menjadi 1 gudang, 1 gudang menjadi 1 wilayah. Saudara, pebisnis akan melahirkan pebisnis. Tapi come on, ada Tuhan melahirkan anak Tuhan apa enggak? Ayah yang takut Tuhan pasti akan memiliki anak-anak yang takut Tuhan. Amin. Orang tua yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, pasti akan terbentuk anak-anaknya itu yang takut akan Tuhan. Kalau enggak, kenapa? Pasti pergaulannya bermasalah. Mamanya kok baik banget ya, maminya kok baik banget, tapi kok anaknya nakal. Coba cek dengan siapa dia bergaul. Maka dikatakan berteman dengan orang bebal, dia akan menuai kemalangan, akan malang saudara sekalian. Tetapi orang yang bergaul dengan orang bijak pasti menjadi bijak. Di hari-hari ini kita harus bijak di dalam hidup, bijak di dalam mengelola kesehatan, bijak di dalam mengelola uang, bisa di dalam mengelola pekerjaan karena kita kerja dari rumah. Kita mesti bijak untuk mengelola kalau anak-anak lagi sekolah, karena anak-anak sekolah dari rumah. Ibunya bertindak menjadi guru. Tadinya biasanya dia di pasar, sekarang mami harus belajar matematika, mami harus belajar fisika, mami harus belajar. Karena apa? Kita bekerja di rumah. Perlu kita bijak dengan waktu, perlu kita bijak melihat situasi, kita bisa bijak melihat keadaan. Saudara sekalian, hari-hari ini diperlukan hati yang bijak. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sumber hikmah yang memberikan kita pertolongan. Supaya apa? Hati kita dipenuhkan dengan kebijakan, hikmat dari Allah. Maka kita perlu bergaul dengan orang-orang bijak supaya kita menjadi bijak. Berapa banyak orang yang harus ter-PHK di hari-hari ini? Kenapa? Company nggak bisa jalan. Ya coba, McD bermasalah, KFC bisa bermasalah, walaupun mereka memproduksi makanan. Pizza sekarang ada di jalan-jalan. Kenapa? Nggak bisa lagi, nggak bisa buka, nggak bisa duduk rame-rame. Tadinya kita kongko-kongko, ada mangan kongko-kongko. Sekarang nggak bisa, harus jaga jarak. Ada 3M. Kita mesti jaga jarak. Pizza yang tadinya biasa anak-anak nongkrong dari pagi sampai malam, nggak boleh sekarang. KFC di mana anak-anak bisa nongkrong karena ada wifi-nya. Sekarang udah nggak bisa. McD di mana anak-anak nongkrong udah nggak bisa, hanya sebentar. Kadang-kadang security udah pelotot kita. Cepat pulang, udah kelamaan. So ini sekarang maka kita harus bijak. Kita memerlukan hikmat Allah untuk mengelola kehidupan ini. So ini sekalian, komunitas kita, komunitas yang membangun, yang saling support. Hidup memang susah, apa-apa, maju terus, moving up, harus maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu keadaan lepas dari kontrol Allah. Pasti dalam situasi seperti ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah pembelajaran yang berarti, sangat berarti. Mungkin dulu ayah sibuk, mesti melakukan bisnis, ntar ke Jogja, ntar ke Surabaya, ntar lagi Makassar, ntar lagi ke Manado, ntar lagi ke Papua. Sekarang Tuhan katakan stay at home, duduk bersama di hadirat Allah. Tadinya ayah udah lupa baca firman, karena apa? Terlalu banyak tugas. Tuhan katakan stay at home, harus belajar baca firman bersama dengan keluarga. Tadinya ibu yang susah untuk bisa bikin, kapan ini orang-orang ngumpul ya di rumah ya. Sekarang mami katakan stay at home. Stay at home itu baik, supaya kasih kita itu menjadi unity, kekuatan kita itu semakin disempurnakan. Saudara sekalian, ubah kebiasaan kita. Covid ini mengubah kebiasaan kita. Mungkin dulu kita terlalu ceroboh saudara sekalian. Sekarang kita harus cuci tangan. Kita harus menjaga kebersihan. Saudara sekalian, dulu kita palisiran kemana-mana. Sekarang kaki kita itu mesti terikat, nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh lama-lama. Saudara, kita belajar banyak hal. Saudara, George Washington katakan demikian, yang seorang presiden Amerika.
bergaullah dengan orang-orang yang berkualitas. Sekali lagi, bergaullah dengan orang-orang yang berkualitas. Jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri, karena lebih baik menyendiri daripada Anda itu hidup di dalam pergaulan yang bodoh. Jadi kualitas kita akan dilihat dengan siapa sih kita bergaul. Saudara, kalau kita bergaul dengan dokter, maka akan ada banyak ilmu yang kita pelajari. Saya bukan dokter dengan Pak Frans, tapi kami punya kawan tuh dokter. Jadi suka tanya, dok kalau ada begini gimana? Wah, nanti kita itu belajar. Saya katakan selalu kalau udah berjumpa dengan dokter, ini kita pelajari lebih dari 2 SKS tuh di kampus. Karena kita nanti akan, bu salah, metode yang benar adalah ini. Tanya, vitamin ini bagus kan? Bukan, yang ini. Ini apa isinya? Ini bahasa Latinnya muncul semua. Orang kita nggak tahu bahasa Latin, tapi dia akan ajarin. Bu salah, teori itu, metode itu salah. Ini loh yang benar. Saya sampai terkaget-kaget dia katakan, bu penelitian terbaru adalah ini. Untung saya berjumpa dengan beliau. Nah mungkin salah kan? Karena beliau dokter. Jadi saya tanya, kita kan orang awam nggak ngerti tentang apa-apa gitu, tentang virus dengan apa, dia ajarin itu. Walaupun istilah-istilahnya itu susah, paling tidak ada paradigma berpikir yang berbeda. Bergaulah dengan orang berkualitas. Kalau kita udah tahu dagangnya itu gagal melulu, dia tidak pernah berhasil di dalam perdagangan, meski bergaul dengan dia kita ikut juga gagal. Dan perhatikan orang yang berdagang dengan sukses. Oh tadinya saya bukan siapa-siapa, tapi ada cara jitu, ada cara kerja keras, ada metode. Nah kita mesti bergaul dengan orang seperti itu, supaya kita bisa menjadi tanda. Kalau reputasi kita mau baik, nama kita menjadi baik, bergaullah dengan orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan, oh ini tuh apa yang namanya di pasar itu ABC, jangan tanya karena itu. Saya nggak pernah menjadi pedagang, pasti nanti akan keliru, teorinya akan keliru. Iya toh, nimang beras aja nggak pinter, iya toh. Apalagi untuk strategi bisnis. Saudara sekalian, belajarlah kepada orang-orang yang ngerti strategi bisnis. Saya ngertinya saudara di kelas. Seorang kalau bilang, aduh Bu Ger, itu strategi bisnisnya nggak jalan begitu. Terus mesti bagaimana? Satu, ini sekian persen, ini sekian persen. Ini pakai persentase melulu saudara sekalian. Nah tapi saya harus berterima kasih karena dia buka cakrawala berpikir saya. Saya hanya tahunya dengan laptop di dalam kelas. Ternyata itu untuk dunia di luar itu gak laku saudara sekalian. Baru kita terbuka pikiran. Kalau bergaul dengan orang-orang dengan reputasi yang baik, orang yang berkualitas, imannya berkualitas, maka kita perlu bergaul dengan dia. Saudara sekalian, pelayanannya berkualitas, mari kita bergaul dengan dia. Hidupnya berkualitas. Saudara sekalian, orang bilang, oh teori mendidik anak, anaknya baru 5 tahun. Tapi kemudian katakan, oh anaknya sudah jadi dokter, cucunya itu sudah jadi dokter. Loh, ini kita perlu belajar nih. Apa rahasianya kok keluarga ini sampai berhasil? Saudara sekalian, belajarlah bergaul dengan orang yang berkualitas. Kalau kita mau menghargai diri kita, supaya apa saudara sekalian? Supaya kita bisa menempatkan diri. Dan cara-cara yang lama itu kita mesti sudah tinggalkan. Ini harus kita lakukan saudara. Kita mesti belajar melepaskan semua kebiasaan buruk kita selama hari masih siang. Sebab ada satu saat saudara sekalian, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Saudara, kebiasaan kalau kita rada malas untuk doanya, oke, come on. Di situasi sekarang lah kita belajar untuk berdoa ada tenteram di hadirat Tuhan. Kalau tadinya kita rada malas sedikit, dia baca Alkitab. Kalau Pak Gembala baru ingatin, baru kita ingat, oh iya ada tugas bacanya sekarang udah pasal demikian. Tapi kita sekarang bisa membacanya lebih lagi karena lebih banyak waktu. Tadinya waktu kita habis di jalanan,
Sekarang kita bisa ada di dalam rumah. Kalau kita tadinya ada kebiasaan yang sedikit kurang baik, kita mesti meninggalkan itu. Lalu saudara sekalian, kita mesti belajar melihat grafik dari hidup. Yaitu kita sekarang udah pada era nomor berapa? Kalau malam sudah tiba, kita sudah tidak bisa lakukan lagi apa-apa. Kalau sekarang kita bisa menabur, menaburlah dengan hati yang baik. Jangan katakan, oh lagi susah. Jangan saudara sekalian, kamu masih ada waktu untuk menabur sekarang. Kalau tidak, di bulan yang lalu saudara sekalian kami rapat di departemen, rame deh. Tiba-tiba seorang peserta bilang, aku nggak ikutannya, sorry. Kenapa? Aku lagi selebrasi. Saya bilang, kalau selebrasi kok nggak ngajak-ngajak? Dia bilang, oke deh, boleh karena dibatasi gitu. Minggu kemarin beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita masih mengharapkan karena ada sebuah PR belum kelar, belum selesai yang beliau kerjakan. Saudara sekalian, kalau masih ada waktu. Tadi malam itu saya masih mengajar di sebuah kelas. Seorang peserta kelas bilang begini, Bu, tolong berdorong untuk ibu pendeta saya. Saya tanya kenapa? Dibilang suaminya baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu, dan ibu anak itu ada di rumah sakit semua. Saudaranya ada di luar kota sakit juga. Saya udah gak berani tanya sakit apa. Ya udah, kita tinggal berdoa. Saya tanya, hanya usianya masih sangat muda, still young. Saudara, nobody knows, tahu akan hari esok. Kalau kita masih bisa melayani sekarang, do the best. Ubah cara pikir kita. Jangan tunggu lagi besok. Kalau kita bisa memberi sekarang, berikan yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan sesuatu sekarang, lakukan yang terbaik. Sebab ketika hari sudah malam, saudara sekalian, kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Paulus katakan, jangan serupa dengan dunia, tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik. Tubuh, roh, dan jiwa kita terbaik, saudara sekalian. Itulah yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Semoga Tuhan bisa memakai kita di dalam hari-hari kita sekarang ini. Sebab waktunya sangat singkat. Kita tidak bisa tahu, tidak bisa duga. Rancangan Allah selalu rancangan yang baik. Jadi tidak ada lagi waktu bagi kita sekarang, saya mau berleha-leha. Sekarang ada waktunya untuk pemberitaan Injil. Anda tidak dibatasi dengan Android, dengan Samsung kita untuk memberitakan Injil. Saudara, kita tidak dibatasi lagi how to worship God. Dimanapun kita berada, kita bisa memuliakan Tuhan. Entah itu di rumah, entah itu lagi melakukan pekerjaan kita, memuji Tuhan. Ada di dalam hadirat Allah. Saudara sekali, lakukan yang terbaik selama kita masih bisa. Sebab itu dengan jelas dikatakan oleh Yohanes, dikatakan gini, aku menulis kepada kamu, hai orang muda. Terserah kita sekarang udah separuh baya atau sudah tua, anggap aja muda. Karena kamu kuat di dalam firman Allah, dan firman itu diam di dalam kamu, dan kamu sudah mengalahkan yang jahat. Saudara, dari semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, benih perempuan itu selalu berseteru dengan benih ular. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan yang jahat. Karena itu apa yang kita perlukan? Roh Allah. Supaya dengan kekuatan roh Allah itu, kita bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Perhatikan, kalau firman yang ada di dalam hidup kita, kalau firman itu menguasai pikiran kita, kalau firman itu menguasai hati kita, nah ingatlah bahwa Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, tugas kita adalah untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Apakah pikiran kita ada yang buruk? Apakah hati kita ada yang buruk? Apakah di dalam ucapan-ucapan kita ada yang buruk? Apakah di dalam tindakan-tindakan kita ada yang buruk? Kalau itu ada, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, aku mau persembahkan seluruh hidupku bagi Engkau. Pakailah menurut apa
yang Tuhan mau di dalam sisa waktu hidup kita. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami berterima kasih untuk sapaan firman di pagi hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tuhan, kami memerlukan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Jikalau ada hal-hal yang negatif di dalam hidup kami percaya bersama dengan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami akan bisa menaklukkannya. Karena Engkau memberikan janji-Mu kepada kami, dan kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, kami perlu bergaul dengan Engkau secara karib. Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Pegang tangan kami, tuntun dan bimbing langkah kaki kami, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarlah kiranya komunitas rumah tangga kami adalah komunitas di dalam kasih, komunitas yang terbungkus di dalam iman. Persaudaraan kami di dalam gereja menjadi persaudaraan yang suci dan kudus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya apapun yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, tubuh, roh, dan jiwa kami menjadi milik-Mu seutuhnya. Pakailah menurut apa yang Tuhan mau. Bagi-Mu segala kejayaan, kemuliaan, dan hormat. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan Tuhan memberkati. Berikan pilihan terbaik bagi Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun hamba-Nya melayani, dan setiap pekerjaan, aktivitas yang dilakukan hamba-Nya, Tuhan terus memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mungkin dengan hormat kami undang untuk berdiri di tempat kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code sebagai berikut. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Antoni Gunawan dan Saudari Stefania Amelia pada 28 November 2020. Mari pemuda remaja di Chosen Generation untuk hadir dalam ibadah onsite pada 28 November 2020 pada pukul 7 malam di gereja lantai 1, dan ibadah ini diwajibkan memakai masker dan face shield. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Daniel Lanvin dan Saudari Iolani Japana pada 29 November 2020 pada pukul 12 siang di gereja. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC perhimpunan kedudukan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Nael Kurniadi dan Saudari Ika Sari Maliana pada 5 Desember 2020. Jika ada keberatan atas rencana ini, dapat menghubungi gembala sidang atau pengurus gereja. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan.
kami boleh aminkan pujian ini ya Bapa, bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami boleh bersyukur kalau firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Kami mohon Roh Kudus yang boleh mengubahkan hidup kami, ubahkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, sehingga hidup kami hidup di jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus yang boleh senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami memiliki komunitas yang benar, komunitas yang baik, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, Engkau mau pakai setiap kehidupan kami. Kami hanya persembahkan tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh melayani Tuhan di hari-hari akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Ukir Naida yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Andreas yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini Bapak. Biarlah dimanapun hamba-Mu Kau utus, kiranya Tuhan pakai banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati anak-anaknya Tuhan. Melalui keluarganya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan, boleh menjadi terang dimanapun keluarganya berada. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu pada pagi hari ini Bapak. Engkau memberkati pendidikan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah di akhir-akhir ini mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini, baik jemaat-Mu yang saat ini belum beribadah, yaitu lansia yang ada, juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka, biarlah iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Biarlah lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Kiranya pemulihan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Boleh bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan buat bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan buat bangsa kami Bapak. Sehingga bangsa kami boleh menyembah di dalam nama Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Di dalam mereka memimpin bangsa ini, kiranya diberikan hikmat kebijaksanaan, diberikan kejujuran yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga para setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, tenaga-tenaga misi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu dimanapun Kau tempatkan saat ini, baik yang ada di desa-desa, daerah-daerah pelosok, di kota-kota besar. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap tenaga-tenaga misi yang ada. Kiranya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati mata pencarian mereka. Cukupkan segala keperluan kebutuhan setiap hamba-hamba-Mu. Walaupun saat ini pelayanan mereka terbatas melalui mimbar online Bapak, tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak terbatas untuk memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh hikmat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Segenap-genap jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan yang Maha Terjadi mempelai surgawi. Mari angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu,
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis pekerjaan dan studimu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan